Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, selamat berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi efek Doppler. Efek Doppler merupakan bagian dari fenomena yang terjadi pada gelombang bunyi. Berikut kita lihat video yang merupakan contoh dari fenomena efek Doppler. Dari video tadi, kalian bisa amati bagaimana suara yang terdengar saat ambulan lewat, bagaimana suara ambulan saat mendekat, dan bagaimana suara ambulan saat menjauh. Frekuensi sirine terdengar semakin tinggi ketika ambulans bergerak mendekati pengamat, dan terdengar semakin rendah ketika ambulans bergerak menjauhi pengamat. Peristiwa naik turunnya frekuensi ini dikenal sebagai efek Doppler. Efek Doppler merupakan suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber yang diterima oleh detektor mengalami perubahan akibat perubahan posisi atau pergerakan relatif detektor atau pengamat terhadap sumber gelombang atau sebaliknya. Kita lihat di sini ada beberapa contoh kasus untuk peristiwa efek Doppler. Nah, di sini contoh yang pertama adalah ini ada ambulans sebagai sumber bunyi dan di sini ada orang sebagai pengamat. Nah, untuk contoh yang pertama di sini sumber bunyi diam dan pengamat bergerak mendekati sumber bunyi. Nah, karena si pengamat mendekati sumber bunyi, akibat dia bergerak ini menjadi ada kecepatan relatif ya. Kecepatan relatif bunyi yaitu sama dengan kecepatan bunyi ditambah kecepatan si pengamat. Sehingga nah di sini nanti frekuensi yang didengar oleh si pengamat ini sama dengan kecepatan relatif dibagi panjang gelombang sumber bunyi. Nah, sehingga nanti persamaannya menjadi seperti ini. Jadi, panjang gelombangnya ini kan sama dengan cepat terambat bunyi dibagi frekuensi. Jadi, ini dibagi lambdanya yang ini ya. Sehingga nanti persamaannya akan menjadi seperti ini. Jadi, F aksen sama dengan V ditambah V0 dibagi V dikali F. F ini adalah frekuensi sumber bunyi, yang ini frekuensi yang didengar oleh si pengamat. Untuk kasus berikutnya, di sini si ambulans masih diam, tapi si pengamatnya ini bergerak menjauhi sumber bunyi. Nah, maka di sini kecepatan relatif bunyinya menjadi V dikurangi V0. Ya, di sini kecepatan bunyi jadi dikurangi kecepatan si orang ini. Nah, maka di sini frekuensi yang didengar oleh si pengamat adalah kecepatan relatif dibagi panjang gelombangnya. Ya, panjang gelombang bunyi. Jadi sama dengan V dikurangi V0 atau kecepatan relatif dibagi V per frekuensi. Nah, sehingga di sini nanti persamaannya menjadi seperti ini. Jadi V aksen atau frekuensi yang didengar oleh si pendengar ini sama dengan V dikurangi V0 dibagi V dikali frekuensi sumber bunyi. Berikutnya, jika sumber bunyi bergerak mendekati pengamat
dan kondisinya si pengamat diam, maka di sini ada kecepatan relatif dari bunyi, yaitu sama dengan cepat rambat bunyi dikurangi kecepatan dari si sumber bunyi ini atau kecepatan ambulans. Maka di sini nanti panjang gelombangnya adalah menjadi panjang gelombang relatif, yaitu kecepatan relatif dibagi frekuensi sumber bunyi. Sehingga di sini frekuensi yang didengar oleh si pengamat ini sama dengan V per lambda, di mana lambdanya ini adalah panjang gelombang relatif, yaitu yang ini ya. Jadi V dibagi panjang gelombang relatif, yaitu V dikurangi V sumber dibagi frekuensi, sehingga nanti persamaannya menjadi seperti ini. Jadi frekuensi yang didengar oleh pengamat itu sama dengan frekuensi sumber dikali ini cepat rambat bunyi dibagi cepat rambat bunyi dikurangi kecepatan si sumber bunyi. Berikutnya, jika ambulans atau sumber bunyi menjauhi si pengamat yang diam. Jadi pengamatnya diam, sumber bunyinya menjauhi. Nah, di sini maka kecepatan relatif dari bunyi itu sama dengan kecepatan bunyi ditambah kecepatan sumber bunyi atau kecepatan ambulansnya. Nah, sehingga di sini panjang gelombang relatifnya itu menjadi cepat rambat bunyi ditambah kecepatan si sumber bunyi ini dibagi dengan frekuensi si sumber bunyi. Nah, sehingga di sini nanti frekuensi yang didengar oleh si pengamat ini sama dengan cepat rambat bunyi dibagi panjang gelombang relatif. Sama dengan yaitu kecepatan bunyi dibagi cepat rambat bunyi ditambah kecepatan si sumber bunyi dibagi frekuensinya. Maka nanti si frekuensi yang didengar oleh si pendengar itu menjadi F aksen, ini frekuensi yang didengar oleh si pengamat sama dengan frekuensi sumber dikali cepat rambat bunyi dibagi cepat rambat bunyi ditambah kecepatan sumber bunyi. Jika sumber bunyi dan pengamat bergerak dua-duanya, nah ini di sini Ibu ambil contoh si sumber bunyinya bergerak menjauhi pengamat dan si pengamatnya bergerak mendekati sumber bunyi. Nah, maka di sini untuk sumber bunyi dia ada kecepatan relatif ini ya. Ini sama dengan cepat rambat bunyi ditambah ini kecepatan sumber. Nah, kemudian ini karena si pengamat bergerak, maka ada kecepatan relatif bunyi yaitu sama dengan cepat rambat bunyi ditambah kecepatan si pengamat ini ya. Sehingga nanti frekuensi yang didengar oleh si pengamat itu sama dengan cepat rambat bunyi ditambah kecepatan pengamat dibagi panjang gelombang relatif, yaitu yang ini. Sehingga nanti persamaannya frekuensi yang didengar oleh si pengamat itu sama dengan frekuensi sumber bunyi dikali cepat rambat bunyi ditambah kecepatan pengamat dibagi cepat rambat bunyi ditambah kecepatan sumber bunyi. Nah, sehingga kalau kita rangkumkan keseluruhan dari beberapa kasus yang sudah tadi dibahas, maka di sini kita buat persamaan umumnya seperti ini, yaitu frekuensi yang didengar oleh si pengamat atau F aksen sama dengan ini frekuensi sumber bunyi dikali V, ini bisa plus, V ini kecepatan bunyi di udara ya, ini bisa plus bisa minus. Nah, nanti akan dibahas kapan dia positif apa negatif. Ini ditambah atau dikurangi
kecepatan pengamat dibagi cepat rambat bunyi ditambah atau dikurangi kecepatan sumber bunyi. Nah, kapan sumber bunyi bernilai positif? Kalau dia menjauhi pengamat. Nah, sumber bunyi bernilai negatif kalau dia mendekati si pengamat atau pendengar. Nah, kapan si pengamat ini bernilai positif? Nah, yang ini bernilai positif kalau si pendengarnya dia mendekati sumber bunyi. Dan bernilai negatif, yang ini bernilai negatif kalau si pengamatnya menjauhi sumber bunyi. Nah, berikutnya ini ada contoh soalnya. Nah, kita lihat ya. Di sini seorang penonton pada lomba balap mobil mendengar bunyi atau deru mobil yang berbeda ketika mobil mendekat dan menjauh. Rata-rata mobil balap mengeluarkan bunyi 800 Hz. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon dan kecepatan mobil 20 meter per sekon, berapakah frekuensi yang didengar saat mobil menjauh? Ya, jadi di sini ditanyakan frekuensi yang didengar saat mobil menjauh. Nah, di sini kita gunakan persamaan ini ya, persamaan umum. Nah, berarti di sini kondisinya si pengamat diam ya. Pengamat diam. Di sini sumber bunyinya bergeraknya menjauh. Berarti di sini persamaannya menjadi F aksen atau frekuensi yang didengar oleh si pengamat ini sama dengan F dikali V, karena di sini pengamatnya diam, jadi di sini V0-nya sama dengan 0 ya, dibagi V, karena di sini sumbernya menjauhi pengamat berarti positif, V sumber ini sama dengan 800 ya, frekuensi sumber bunyinya, dikali cepat rambatnya 340 dibagi 340, ini ditambah kecepatan mobilnya 20 sama dengan 800 dikali 340 dibagi ini 340 ditambah 20, 360 ya. 360. Maka frekuensi yang didengarnya menjadi 755,56 Hz. Soal berikutnya. Sumber bunyi memancarkan bunyi dengan frekuensi 50 Hz. Jadi ini frekuensi sumber bunyinya ya. Kecepatan, nah ini bergeraknya saling mendekat, jadi dua-duanya ini bergerak. Nah, kecepatan sumber bunyi itu 40 meter per sekon. Dan kecepatan pendengar 50 meter per sekon. Jika kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, berapakah frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar? Nah, ini sama persamaannya, ini persamaan umumnya seperti ini, berarti di sini bergerak dua-duanya, maka nanti frekuensi yang didengar oleh si pengamat, ini sama dengan frekuensi sumber dikali, nah karena ini bergerak dua-duanya ya, lihat di sini, untuk pengamatnya, di sini pengamat mendekati sumber, ya. Berarti pengamat mendekati sumber, berarti di sini ditambah, ya. Nah, kemudian ditambah si orangnya ya, pengamat. Ini dibagi, nah di sini V. Nah, karena di sini si sumbernya mendekati pengamat, berarti kebalikan dari yang pengamat ya. Kalau untuk sumber berarti di sini negatif. V
V sumber. Maka di sini menjadi F-nya 500, cepat rambat bunyinya ini 340 ya. 340 ditambah kecepatan si pendengarnya 50 dibagi ini cepat rambat bunyinya 340 dikurangi kecepatan sumber bunyinya 40. Maka F aksen sama dengan 500 dikali 390 dibagi 300 ya. Nah, maka ini F aksennya sama dengan 650 Hz. Untuk materi efek Doppler, Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan dengan intensitas dan taraf intensitas pada video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.